Bagaimana orang tuanya membentuk dirinya sendiri? Bagaimana orang tuanya membentuk dirinya sendiri? Ibu-ibu tolong perhatian bagaimana membentuk anak-anak jadi seseorang yang sangat hebat di dalam Islam. Ini terbukti karena Rasulullah berkata ini penakluk yang terbaik. Lihat, pertama-tama bapaknya sudah memilihkan dia ulama terbaik dari awal. Jadi bapaknya memilihkan dia ulama yang terbaik dari awal. Mohon maaf, kadang-kadang kita salah pikir tentang pendidikan. Kita pikir pendidikan tentang masalah gedung. Kita pikir pendidikan tentang masalah kurikulum. Bukan. Pendidikan itu masalah orang. Bukan masalah gedung, bukan masalah kurikulum. Bisa difahami sampai di sini teman-teman sekalian? Lah kenapa? Jadi gini ceritanya. Teman-teman sekalian, kesalahan pandangan orang Indonesia, pendidikan adalah transfer of knowledge. Kalau pendidikan hanya transfer of knowledge, maka Google tahu lebih banyak daripada semua guru Anda. Wah, untuk sekalian, Google tahu lebih banyak daripada semua profesor Anda. Tapi pendidikan di dalam Islam bukan transfer of knowledge saja, tapi transfer of karakter. Ahmad bin Hambal pas lagi ngisi pengajian, itu yang datang ribuan. Yang bawa catatan itu cuma 100 orang di depan saja yang bawa catatan. Tapi yang lain nggak bawa catatan sama sekali. Cuma datang, duduk, melihat Ahmad bin Hambal. Belajar apa? Belajar adab. Ulama-ulama berkata, ada orang yang belajar adab 40 tahun. Belajar ilmu cuma 4 tahun. Ada yang belajar adab selama berapa lama? Belajar ilmu cuma sebentar saja. Lah kenapa? Karena kalau adab sudah dikuasai, karakter sudah dikuasai, ilmu gampang. Zaman sekarang banyak orang berilmu nggak beradab. Nah untuk sekalian, punya ilmu baru sedikit, ustadznya dikritik, masya Allah. Sudah berani bilang ustadznya pasti masuk neraka, masya Allah. Loh antum belajar berapa banyak? Bisa dipahami sekalian, nggak ada gunanya antum belajar ilmu kalau nggak ada adab. Maka Muhammad Al-Fatih pelajaran pertama dia pelajaran adab. Gurunya yang pertama namanya Syekh Ahmad Al-Qurani. Seperti namanya dia mengajarkan Al-Quran. Karena dasar daripada semua pendidikan harus Al-Quran. Maka dia ajari Muhammad Al-Fatih Al-Quran. Tapi ketika syekhnya ini mengajar, ini anak kok bandel banget. Maka dia bilang sama bapaknya, mohon maaf Sultan, ya gimana Syekh? Saya boleh mendidik anak anda sesuai dengan cara saya? Oh silakan saja Syekh, gak ada masalah. Dipanggil Muhammad Al-Fatih, sini kamu nak, sini kamu Muhammad. Sudah dibawain satu kayu. Ketika datang tanpa ada alasan apa-apa, ini ada dipukul pakai kayu, jetar. Kayu dipukul, anak ini langsung mentalnya down. Mentalnya down semenjak saat itu dia langsung hormat pada gurunya. Paham teman sekalian? Dia langsung hormat pada gurunya. Hasilnya 8 tahun hatam Al-Quran. Hafal Al-Quran, hafiz 8 tahun. Itu karena dipukul gurunya. Ketika sudah gede, Al-Fatih bilang, gara-gara pukulan itu saya jadi sayang sekarang. Kalau Syekh Ahmad gak pernah mukul saya, mungkin saya gak jadi seperti sekarang. Paham ya? Jadi kalau guru yang benar, pukulannya aja bisa buat antum hafal Al-Quran. Karomah pukulannya saja itu. Lah karena kalau guru yang benar, zaman now gitu kan ya, ada anak dipukul sama kemudian gurunya, balik ke rumah lapor bapaknya lapor Komnas HAM, paham tuh sekalian. Ini terjadi, lapor polisi ini terjadi. Lah kenapa? Sudah nggak lagi hikmat pada gurunya. Zaman dulu saya tuh takut banget sama guru saya. Lah itu mana hikmat namanya? Karena kenapa? Ingat baik-baik, kemarin saya sudah bilang, ilmu nggak datang daripada Anda yang cari. Ilmu itu Allah yang memberi. Dan Allah memberi ilmu bisa jadi karena gurunya ridho. Bisa dipahami teman sekalian, gurunya ridho, antum dapat ilmunya. Makanya di kalangan pesantren itu kadang-kadang murid mijitin gurunya untuk dapat ilmunya. Itu benar. Lah kenapa? Karena adabnya itu loh. Adabnya itu yang menghantarkan dia dapat ilmu. Bisa dipahami teman sekalian. Nah, makanya kemudian yang pertama kali dipelajari Ahmad Al-Qurani. Selesai kemudian belajar Al-Quran, maka gurunya yang lain namanya Syekh Aksyamsuddin yang menemani dia dari awal, membentuk mentalnya, membentuk adabnya, membentuk akhlaknya. Gimana caranya? Nih ibu-ibu sekalian, dia memulai caranya dengan bercerita. Ada penelitian bahwa semua orang sepakat cara mendidik anak yang terbaik adalah bercerita. Karena bercerita itu orang pasti ingat. Nah maka diceritakanlah kepada
Muhammad Al-Fatih kecil ini semua cerita-cerita yang berguna. Akh Syamsuddin ini jenius sejarah, jenius bahasa, jenius tanaman-tanaman obat, jenius astronomi, dan jenius-jenius yang lain juga. Dia polimat, dia jenius dalam berbagai macam perkara. Zaman sekarang multi talenta. Ya sama kayak antum, multi talentan, paham ya? Nah, jadi adalah Akh Syamsuddin. Akh Syamsuddin kemudian mengajarkan pada Muhammad Al-Fatih seluruh kisah-kisah sejarah. Ini yang pertama, sejarah, cerita-cerita sejarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan pada anak ini bagaimana kemudian akhlaknya, bagaimana kemudian berperangnya, bagaimana kemudian menyelesaikan masalahnya, bagaimana dengan para istrinya, sehingga anak ini muncul kemudian kecintaan pada Rasulullah dan meniru Rasulullah. Kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah panglima-panglima besar di dalam Islam.